Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin. Allahumma ighfir lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasafika wa afiyatik. Albisna libasafika wa afiyatik wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an mutakabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rukun iman waktu wis lestari. Belum kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-qutbul wali Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul imani sittatun. Wa arkanul imani, adapun rukun-rukun iman. Iman itu artinya percaya. Iman itu artinya percaya. Sittatun yaitu ada 6. Jadi pondasi keimanan seseorang ataupun kepercayaan seseorang itu ada 6. Berarti kalau kurang daripada 6, pondasi keimanannya tidak kuat. Ini dinamakan rukun. Rukun itu artinya pondasi. Iman itu kepercayaan kita. Berarti umpama kita seperti kita percaya kepada Allah, berarti kita iman kepada Allah. Bahwasanya kita percaya dengan adanya Kanjeng Nabi, berarti iman kita kepada Kanjeng Nabi. Percaya. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama antu'mina billah, yaitu sampean harus percaya kepada Allah. Bahwasanya Allah Sang Maha Pencipta. Bahwasanya Allah Sang Maha Tunggal. Selain Allah itu makhluk namanya yang diciptakan. Bahwa kita berjalan, kita mengaji, kita sholat, kita melakukan aktivitas siang dan malam semata-mata karena gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama antu'mina billah, kita harus iman kepada Allah. Percaya kepada Allah. Iman itu suatu kelakuan hati. Hati yang bisa dipandang dengan organ tubuh kita, itu iman. Umpama kita mengatakan percaya kepada Allah, berarti otomatis organ tubuh kita menunjukkan kepada Allah. Kita punya lisan, kalau kita iman, kita gunakan ke jalan Allah. Kita punya umur, kita gunakan ke jalan Allah. Kita punya kaki, kita gunakan kepada Allah. Kalau kita memang iman. Kalau memang, sedangkan kadarnya imannya seorang beda-beda, tergantung ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat ibadah kita kepada Allah, semakin kuat juga keimanan kita kepada Allah. Jadi iman itu percaya bahwa dialah Allah yang memberi rezeki, yang memberi jantung, yang memberi anak, yang memberi istri, memberi suami, memberi makan dan lain sebagainya. Itu Allah. Allah itu siapa ini? Ya, adapun yaitu huwa Allah al-Khaliqu. Allah itu Sang Maha Pencipta. Selain Allah itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita harus iman kepada Allah. Kita gali keimanan tersebut tidak bisa kecuali kita mengenal kepada Allah lewat sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa itu. Jadi biar kita dekat kepada Allah, biar kita kenal kepada Allah, kita harus menggali akidah. Seperti wujud, qidam, baqa, sifat yang wajib kepada Allah berapa, sifat yang mustahil kepada Allah berapa, sifat yang jaiz kepada Allah berapa. Nomor 2, wa malaikati, dan juga kita sebagian rukun iman yaitu wa malaikati, dan kita harus beriman kepada malaikat Allah. Bahwasanya sebagian makhluk Allah itu malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan dari nur yang bisa tembus. Kalau kita bukan, karena kita bukan nur, bukan cahaya. Kalau malaikat bisa nembus-nembus, seperti menembus dinding, kaca langsung. Umpama lampu, seumpama lampu. Lampu ini bisa menerang, nembus kaca. Kan bisa. Di saat masjid ini diterangi, kita ada di luar, kita melihat apa yang ada di dalam masjid. Ini contoh sederhana. Jadi malaikat itu yaitu merupakan makhluk Allah. Salah satu makhluk Allah itu malaikat. Jumlahnya malaikat tidak tahu, cuma Allah yang Maha tahu. Saking banyaknya malaikat. Malaikat jumlahnya
tidak ada yang tahu. Karena malaikat lebih banyak daripada manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman yang wajib bagi kita mengetahui malaikat itu ada 10. Contoh Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Azrail, Israfil, Munkar, Nakir, Mikail, Jibril. Itu yang 10 itu siapa? Yang wajib kita ketahui. Adapun jumlahnya malaikat itu banyak. Tidak ada yang apakah jutaan atau triliunan, tidak ada yang tahu hitungannya, cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi kita harus iman bahwasanya ada malaikat. Jadi pengawas kita itu, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada 3 pengawas kita. Yang pertama langsung Allah mengawasi kita. Diawasi oleh kita. Diawasi oleh Allah tingkah laku kita, gerak-gerik kita, pikiran kita, hati kita, organ tubuh kita. Adapun awasan Allah positif. Positif benar. Nomor 2 yang ngawasi kita itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun kita jauh tetap diawasi. Ada CCTV nancap di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mulai dari dulu sampai hari kiamat yang namanya umat Rasulullah tetap diawasi. Makanya jangan bermaksiat kita kepada Allah dan Rasulullah. Jangan kita, kalau kita tidak bisa mengangkat pilar-pilar Islam, menolongi Kanjeng Nabi, minim kita jangan merusak-rusak di muka bumi dengan melakukan maksiat kepada Allah. Nomor 2, pengawas kita itu siapa? Malaikat. Makanya ada Raqib, Atid yang mencatat amal baik kita. Kita melakukan kebaikan dicatat oleh malaikat Raqib. Terus continue ini. Sampai kapan? Sampai kita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bisa kita melakukan hal-hal yang jelek dicatat juga oleh malaikat Atid. Makanya tidak bisa kita menghindar dari pantauan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita tidak dilihat oleh teman kita, sama tetangga kita, tapi Allah selalu melihat kita. Bisa jadi kita seumpama melakukan kebaikan dohirnya, tapi hatinya ngelantur kemana-mana. Tapi apakah kita tidak malu kepada Allah kalau hati kita tidak sama dengan kelakuan kita? Makanya orang menghadap kepada Allah itu ada 2 hal. Yang pertama, ada hamba yang diridhoi oleh Allah, ada hamba yang dicintai oleh Allah. Nomor 2, ada hamba yang tidak diridhoi oleh Allah. Siapa mereka? Pertama, dia orang-orang kafir. Nomor 2, yang tidak diridhoi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dia matinya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia matinya dalam membawa dosa, dia matinya masih bergelumuran dosa, hatinya masih tidak selamat. Karena hatinya ada 2 hal. Ada hati yang selamat, kolbun salimun, hati yang selamat. Hati selamat itu bagaimana? Dia tidak iri, dia tidak dengki, dia tidak sum'ah, dia tidak riya. Berarti hatinya kolbun salimun. Itu hati yang selamat. Nomor 2, wa kolbun ghairu salimin. Nomor 2, hati yang tidak selamat. Ada iri, dengki, sum'ah, suudzon dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakit hati. Makanya di saat kita mempunyai rasa seperti ini, banyak-banyaklah kita istighfar kepada Allah. Banyak-banyaklah kita baca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar penyakit dohir kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tenang di saat nanti kita dicabut oleh malaikat, di saat kita sakratul maut, itu tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2, kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nomor 3, wa kutubi, dan kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu bukan saja 4, bukan. Semua nabi itu punya, semua nabi, semua rasul itu punya kitab. Cuman yang wajib kita ketahui ada 4. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Qur'anul Karim. Kitab Allah jangan dikira cuma 4, bukan. Nah, makanya ada suhuf Nabi Ibrahim. Semua rasul punya kitab. Semua rasul. Cuman yang wajib kita ketahui yaitu ada 4. Yang 4 yaitu merupakan rukun iman. Kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, dan kitab Al-Qur'anul Karim.
Kitab tersebut apa perlunya? Untuk menjelaskan manusia bahwa salah, benar. Untuk menunjukkan manusia bahwa ini salah, ini benar. Pada intinya, bahwa kitab tersebut tujuannya apa? Biar tahu siapa hamba, siapa Allah. Seperti Al-Quran, untuk menjelaskan pada manusia. Umpama tidak tahu yang ini hukumnya, oh ini yang benar, ini yang salah, ini jalan menempuh untuk diridhoi oleh Allah. Nomor 4, nomor 4 salah satu rukun iman wa rusuli, dan juga kita iman kepada rasul-rasul Allah. Rasul itu banyak. Kalau rasul pasti nabi, tapi kalau nabi bukan berarti rasul. Banyak rasul ini. Nabi ini banyak nabi ini. Makanya ada Nabi Sis, banyak nabi. Cuman yang wajib kita ketahui yaitu rasul ada 25. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan sampai ke Nabi Ibrahim, sampai akhirnya kepada kaji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang wajib kita ketahui nama-namanya. Makanya kalau kita tidak ngaji tidak tahu apa isinya rukun Islam, apa isinya rukun iman. Makanya tanpa ilmu kita tiada. Wa rusuli, dan juga salah satu pondasi iman. Pondasi iman yang 6, salah satunya yang nomor 4, wa rusuli, dan juga iman kepada utusan-utusan Allah. Bahwa Allah punya utusan untuk menyampaikan hukum-hukum Allah dari Allah ke malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril langsung disampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Ada langsung dari Allah langsung tanpa malaikat Jibril. Contohnya sholat. Sholat ini langsung. Dan biasanya wahyu itu lewat malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau sholat langsung Allah dengan kajian Nabi Muhammad SAW. Dan kapan itu terjadilah Isra Mi'raj alaihissalam. Adapun zakat, adapun haji, adapun puasa, selain sholat itu diwakilkan sama malaikat Jibril. Jibril kasih tahu sama Muhammad, kasih tahu kepada Nabi Muhammad bahwa puasa wajib. Kasih tahu kepada Rasulullah Nabi Muhammad bahwa zakat itu wajib. Tapi kalau sholat yaitu pertemuan Allah langsung dengan kajian Nabi Muhammad SAW. Makanya semua di bawah sholat. Orang sedekah tidak diterima sedekahnya kalau dia tidak sholat. Haji begitu juga. Haji jangankan satu kali, tiap tahun dia haji tapi tidak sholat tidak diterima sholatnya. Harus mampir dulu. Semua amal kebaikan seseorang, amal kebaikan makhluk tergantung sholatnya. Pencengkaya apapun kita, sedekah kita, puasa kita, zikir kita, kalau tidak sholat maka tidak diterima. Tapi kalau udah sholat semuanya lolos. Makanya nanti yang ditanya pertama di saat hari kiamat yaitu sholat, bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan. Tapi yang ditanya pertama, wa awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang nanti pertama yang dihisab, yang ditanya oleh Allah pada hari kiamat, sholat. Bukan sedekahnya, bukan puasanya, bukan. Pertama sholat. Tapi kalau sholat sudah, orang itu udah beres, semuanya beres. Kalau tahu dia ahli puasa, diterima puasanya. Kalau tahu dia ahli sedekah, diterima sedekahnya. Semuanya akan lolos. Tapi kalau satu pintu gerbang tersebut tidak lolos, semua tidak akan pernah lolos. Sekuat apapun ibadah kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jaga. Rasulullah di saat Isra Mi'raj, Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, di saat sakratul maut, detik terakhir, ingat loh, bukan suruh jaga zakat, bukan suruh jaga puasa, bukan suruh menjaga yaitu haji, bukan. Tapi Rasulullah di saat detik terakhir Rasulullah tinggalkan ummati. Ini sudah sakaratul maut. As-sholah. Ini sholat umatku, jaga sholat. Saking pentingnya sholat. Ini sholat, bukan disuruh jaga pertama itu bukan puasa.
As-shalah, as-shalah, ummati, ummati. Pada waktu itu ada Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far ada Sayyidina Ja'far lagi. Rasulullah dengan suara yang sangat pelan, Rasulullah bersabda, ummati, ummati, umatku, umatku. As-shalah, as-shalah. Salat yang perlu jaga. 3 kalimat, apa lagi? An-nisa, an-nisa. Jaga perempuan-perempuan kalian. Jaga istri-istri sampeyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan Rasulullah bersabda ahli ahli, zaujati zaujati, waladi waladi atau waladati waladi, bukan. Rasulullah itu di saat sakaratul mautnya masih ingat kepada kita, yaitu ummati ummati ummati. Salat salat, perempuan-perempuan jaga, perempuan-perempuan kalian jaga, dibawa ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi kembali pembahasan bahwasan Rasul itu banyak, cuman yang wajib kita ketahui yaitu ada 25. Wal yaumil akhir, dan juga kita salah satu rukun iman wal yaumil akhir yaitu hari terakhir, hari kiamat. Mengapa kau dinamakan hari terakhir? Karena nanti tidak ada hari setelah itu lagi, tidak ada, menonton langsung. Ada hari, ada malam. Ini dikarenakan kau dinamakan hari, siang karena ada malam. Kau dinamakan malam karena ada siang. Pada hari kiamat pada waktu itu makanya dinamakan yaumil akhir, hari yang terakhir, karena tidak ada hari setelah itu lagi. Menonton masalahnya, menonton terus, makanya tidak ada kata-kata hari lagi, tidak ada kata-kata malam lagi. Kok ada kata-kata perempuan karena ada laki-laki? Coba perempuan semua, enggak mungkin ada kata-kata perempuan. Atau laki-laki semua, karena ada kata-kata perempuan. Nah, sedangkan pada hari kiamat bisa dinamakan yaumul jaza atau yaumul akhir, yaumul kiamah. Jadi hari kiamat itu banyak namanya. Dan dinamakan hari pembalasan, yang baik dibalas baik dengan Allah, dengan memasukkan ke surganya Allah. Yang tidak baik Allah masukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan yaumul jaza. Allah, bahwasanya kapan hari kiamat tidak ada yang tahu, cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Cuman hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat. Kapan? Tidak ada yang tahu, karena selama masih ada orang Islam satu sedunia satu saja, maka hari kiamat diundur 40 tahun lamanya. Sedangkan sekarang ini jutaan, triliunan, bahkan tidak bisa dihitung sedunia. Satu di alam jagat raya ini masih ada orang Islam satu di alam jagat raya. Ini kiamat yang akan terjadi diundur oleh Allah selama 40 tahun lamanya. Jadi kalau udah hari kiamat itu tidak ada orang yang beriman kepada Allah, udah kafir semua. Cuman tanda-tanda kiamat, atau bisa dikatakan kiamat kecil, itu sudah bermunculan sekarang. Belum munculan. Kan kiamat itu dua hal. Ada kiamat syura, ada kiamat kubra. Kiamat syura itu kiamat kecil. Tanda-tandanya udah banyak. Tanda-tandanya. Ada kiamat kubra, berarti udah penghancuran makhluk itu udah. Di situ tidak ada Islam lagi kalau udah kubra. Jadi kita harus beriman bahwasanya yaitu salah satu rukun iman, ya kita harus beriman bahwa ada hari kiamat. Yang tahu ya cuma Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6, wal qadari khairihi wasyarrihi, dan juga kita harus beriman. Salah satu yang dan merupakan yang tangga yang terakhir rukunnya iman, dan 6, dan yang nomor 6 wal qadari khairihi wasyarrihi minallah taala, dan kita harus beriman bahwa ketentuan baik dari Allah, ketentuan jelek juga dari Allah pada hakikatnya. Orang dijadikan anak Islam oleh Allah, orang dijadikan orang kafir oleh Allah. Karena Allah sebelum menjadikan makhluk, sebelum menjadikan manusia, neraka dulu. Ada surga dan neraka. Ada neraka, ada surga. Berarti kan ada penghuninya. Ada calon-calonnya. Nah, kalau memang begitu, baik
pada hakikatnya dari Allah, seperti kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, kita zikir, itu dari Allah. Jelek pun pada hakikatnya, karena pada hakikatnya yaitu dari Allah. Makanya ada dikemas di situ dinamakan ummatul dakwah wa ummatul ijabah. Ada umat yang masuk Islam, ada yang tidak. Makanya semoga kita, keimanan kita, keislaman kita sampai kita menjelang kewafatan kita, dan semoga kita semuanya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Makanya kita harus mendalami apa arti daripada iman, apa arti daripada Islam yang sebenarnya. Dan yang terakhir, merupakan yang terakhir barusan, bahwa sesungguhnya ketentuan apapun bentuknya, kita dijadikan laki-laki, ada yang perempuan, kita dipertemukan di Masjid Al-Mu'min, kita dipertemukan di Rawasari, kita ditemukan melainkan tidak lepas qada dan qadarnya Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, apapun yang terjadi tidak akan jatuh satu ranting ke situng daun, satu daun, melainkan kalau terjatuh dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kembali kepada Allah, karena Dia yang meremot makhluknya. Allah yang meremot makhluknya. Kita tidak bisa apa-apa kalau tidak diremot oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak-banyak minta taufik hidayah kepada Allah. Banyak-banyak minta taufik hidayah, pertolongan, petunjuk kepada Allah. Karena tanpa Allah memberi taufik hidayah kepada kita, kita tidak akan bisa mengumpul di tempat sini. Tidak bisa. Makanya semoga adanya iman di dada kita masing-masing semakin tebal, semakin kuat, sehingga kita matinya husnul khatimah, mempunyai anak keturunan salihin salihat sampai hari kiamat, dan diberikan oleh Allah